Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hasanuddin SIP MAP, dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu kepemimpinan. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini atau mata kuliah kepemimpinan ini adalah mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan pemahamannya terhadap teori dan konsep kepemimpinan untuk selanjutnya mampu mengidentifikasi gaya kepemimpinan masing-masing, dan peserta mata kuliah ini juga akan memiliki keterampilan di dalam mengembangkan tim yang merupakan salah satu aspek dari kepemimpinan. Capaian pembelajaran yang lain dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu meningkatkan kepekaannya untuk menyadari pentingnya peranan pemimpin dalam organisasi serta implikasinya pada efisiensi dan efektivitas organisasi, serta mengembangkan wawasannya peranan kepemimpinan sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan manajemen dan mampu memahami dan menganalisa peranan pemimpin dalam menerapkan manajemen perubahan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, pembelajaran ini yang dilakukan setiap minggu, beberapa bahan kajian yang juga akan disampaikan. Yang pertama, pada pertemuan pertama adalah mengenai pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Nah, tentu hal ini diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian dan konsep-konsep dasar kepemimpinan. Juga pada kesempatan yang sama akan diajarkan kepada mahasiswa tujuan dan fungsi kepemimpinan, faktor-faktor kepengikutan. Yang lain adalah teori munculnya seorang pemimpin dan pemimpin formal serta pemimpin non formal. Pada pembelajaran kali ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai tipe dan gaya kepemimpinan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, akan dijelaskan soal definisi bagaimana pengambilan keputusan, menjelaskan langkah-langkah pengambilan keputusan, menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran selanjutnya, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep kepemimpinan yang efektif. Bagaimana seorang pemimpin dapat menjalankan atau dapat menjadi seorang pemimpin yang efektif. Juga bagaimana mengidentifikasi syarat untuk menjadi kepemimpinan yang efektif. Minggu berikutnya, Bapak Ibu sekalian, pembelajaran mengenai bagaimana keterampilan menyusun pernyataan yang visioning dan visioner. Juga menggerakkan kekuatan pegawai dalam organisasi atau clarifying purpose. Nah, apa yang diharapkan dari pertemuan kali ini, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami elemen penting seorang pemimpin, yaitu berupa kemampuan memimpin untuk menentukan arah organisasi, kepemimpinan visioner, mengatur pegawai dalam organisasi. Nah, pertemuan terakhir pada pembelajaran mengenai kepemimpinan ini adalah soal strategi dan pengendalian dalam kepemimpinan. Apa yang diharapkan dari pertemuan terakhir ini adalah mahasiswa mampu dan memahami bagaimana pengendalian yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin. Seperti sebelum UTS, juga pada pertemuan ke-15, Bapak Ibu sekalian, akan dilakukan kuis untuk mencari tahu apakah mahasiswa memahami materi yang telah disampaikan pada minggu-minggu sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Setelah ini saya akan menjelaskan di depan mahasiswa pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bapak mau tanya, materi minggu kemarin ada yang mau dipertanyakan atau mau didiskusikan? Cukup. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Kita lanjutkan materi kepemimpinan kita mengenai pengertian konsep dan dasar kepemimpinan.
Nah, ada dua hal penting kalau kita berbicara soal pemimpin, teman-teman sekalian. Kita harus bisa membedakan apa itu pemimpin, apa itu kepemimpinan. Nah, pemimpin itu apa? Atau siapa itu pemimpin? Pemimpin merujuk kepada orangnya, pelakunya. Itu konsep dasarnya. Jadi pengertian selanjutnya yang benarnya kalian bisa baca sendiri. Tapi kalau kita bicara pemimpin, itu adalah orangnya. Kalau kita bicara kepemimpinan berarti sifat atau karakter. Sehingga kita biasa menemukan ada pemimpin yang gagal. Kenapa dia gagal? Dia tidak punya karakter sebagai seorang pemimpin. Gitu? Oh, ini gagal nih pemimpin ini, tidak bagus, pemimpin ini buruk. Apa karakter dasar seorang pemimpin? Dia harus bisa mendengar, yang pertama. Dia harus bisa menjadi seorang pembelajar yang tidak berhenti-berhenti membelajar. Dia harus punya empati. Dia harus bisa tahu kesusahan orang. Dia tidak mengutamakan kepentingan dirinya. Dia lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Nah, itu baru pemimpin. Minimal Anda punya karakter dasar itu, Anda bisa menjadi seorang pemimpin. Sehingga kita tidak lagi menemukan ada pemimpin yang gagal. Kenapa dia bisa gagal? Karena terkadang orang memaksakan dirinya menjadi seorang pemimpin. Hanya karena punya sesuatu yang bisa dia perjualbelikan sehingga dia terpilih. Problem besar ada di situ. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ke slide yang lain. Ini kira-kira kalau kita mau melihat definisi pemimpin itu. Seseorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang. Coba diangkat handphonenya begini. Nah, saya seorang pemimpin. Saya bisa mempengaruhi dia melakukan apa yang saya mau, yang dia sebenarnya dia tidak inginkan. Dia tidak mau mengangkat teleponnya. Tapi saya meminta dan dia melakukan. Artinya saya punya pengaruh terhadap dia. Kenapa saya punya pengaruh terhadap dia? Saya adalah seorang dosen. Di mata kalian dosen punya otoritas. Otoritas itu yang menggerakkan kenapa dia mau mengikuti perintah saya. Ada kan pemimpin kalau menyuruh kita malas-malasan. Dia tidak punya kewenangan, dia tidak punya otoritas soal itu. Tadi kawan kita mengangkat teleponnya begitu saya minta, artinya saya punya pengaruh terhadap dirinya. Sehingga dia mau melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak mau lakukan. Thank you, my sister. Kira-kira begitu teman-teman sekalian, kita mengartikan secara general saja. Ada beberapa karakteristik utama yang harus dimiliki seorang pemimpin. Visi. Gimana Anda mau jadi pemimpin kalau tidak punya visi? Apa yang Anda mau lakukan? Apa yang Anda mau kerjakan? Jadi visi menjadi penting. Pemimpin untuk kepentingan Anda, atau kepentingan kelompok, atau kepentingan bangsa. Atau Anda menjadi pemimpin, kira-kira Anda mau bawa kemana republik ini? Anda mau bawa kemana daerah ini, dan seterusnya. Visi menjadi penting. Sehingga kalau ditanya, Pak, tahun 2045 kita mesti ngapain? Kita bisa menjawab, karena ada visi yang kita sudah bangun sebelumnya. Pemimpin harus visi, visioner. Dia harus punya pandangan ke depan. Kira-kira begini. Kejadian akhir-akhir ini, 1 minggu belum, 3-4 hari belakangan ini, apa yang terjadi di Amerika, Donald Trump menaikkan pajak buat Indonesia 32%. Kalau pemimpin tidak punya visi bagaimana menyikapi kenaikan pajak yang diterapkan oleh Donald Trump ke beberapa negara termasuk Indonesia, hancur kita. Apa yang mesti dilakukan mengantisipasi itu? Kalau Anda tidak punya visi, sulit Anda bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Kemampuan komunikasi. Kadang-kadang ada orang bilang, kok pemimpin itu banyak sekali omongannya. Pemimpin tidak perlu banyak bicara. Bagaimana Anda bisa tahu apa yang saya pikirkan, apa yang saya mau lakukan kalau saya tidak punya kemampuan untuk mendeliver pengetahuan itu? Jadi pastikan teman-teman sekalian, Anda menjadi seorang pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Penggunaan kata-kata yang baik. Kalimat yang efektif. Dan tidak boleh bohong. Dogma, aksioma seorang pemimpin itu, pemimpin pasti boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Kita manusia tuh, pasti bisa salah. Tapi kita tidak boleh bohong. Nah, kemampuan komunikasi ini sangat penting. Jadi jangan Anda skeptis terhadap pemimpin yang terlalu banyak bicara.
Bagaimana Anda tahu apa yang saya pikirkan hari ini kalau saya tidak mengkomunikasikan dengan Anda dengan baik? Sehingga menjadi penting teman-teman sekalian kemampuan komunikasi. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kemampuan komunikasi itu? Tidak ada kata lain adalah Anda mesti perbanyak membaca. Karena dari membaca kita bisa menemukan banyak kosakata, banyak referensi. Yang kedua, kita harus punya kemampuan bisa mau mendengar orang. Kadang-kadang kita itu nggak mau mendengar orang, cuma mau didengarkan. Cara belajar yang paling bagus itu adalah mau mendengarkan. Karena pastikan itu. Karena hari ini mungkin kita sudah malas buka buku. Tapi kita mendengarkan misalnya, apapun yang Anda dengarkan yang baik-baik, ya, itu akan tertinggal dalam pikiran kita. Nah, dengan kita mau mendengar, dengan kita mau membaca, mau melihat teman-teman sekalian, maka kita punya peluang menjadi komunikator yang baik. Menjadi penyampai pesan yang baik. Membaca menanam di pikiran kita banyak sekali kosakata. Walaupun hari ini kita belum mengerti apa yang kita baca, tapi kata, kalimat-kalimat yang Anda baca tersimpan semua di otak. Dan suatu ketika Anda berdiskusi, maka akan muncul semua kata-kata itu. Kalimat-kalimat itu. Ya, satu hari, 1-2 halaman lah Anda baca. Insya Allah pasti akan tertanam di pikiran. Pemimpin harus memiliki itu. Kalau tidak memiliki kemampuan untuk berbicara atau berkomunikasi dengan baik, agak sulit. Kemampuan motivasi. Kenapa kita ikuti seorang pemimpin? Karena dia memiliki sesuatu yang bisa kita jadikan rujukan. Dia memiliki sesuatu yang memiliki kemampuan memotivasi kita. Nah, kalau pemimpinnya nggak bisa ditiru, ya, repot urusannya. Motivasi tidak mesti dia berbicara seperti ini. Dengan perbuatan yang baik. Tidak melakukan sesuatu yang tercelah. Itu sudah menjadi motivasi. Nah, hari ini role model itu yang relatif sudah mulai hilang. Ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian kelas ini muncul menjadi seorang pemimpin. Anda menjadi seorang motivator yang baik. Kalau Anda hari ini lihat banyak praktek yang melenceng, berkomitmen sama diri bahwa kalau saya diberi kesempatan menjadi pemimpin, saya tidak akan melakukan hal yang sama. Dengan sendirinya Anda akan menjadi motivator tanpa Anda berbicara. Anda lihat perilaku seseorang, maka kita akan mengikuti orang itu. Itu bagian dari cara bagaimana memotivasi. Jadi jangan sempitkan arti motivasi itu bahwa hanya dilakukan dengan cara berbicara. Ya, perilaku baik yang dipertontonkan juga itu adalah sebuah motivasi. Siapa role model Anda? Siapa yang menjadi role model Anda di dunia ini atau dimanapun? Bapak, ayah, atau teman atau siapa yang menjadi role model Anda? Apa yang Anda senang dari beliau? Kerja keras. Anda akan termotivasi seperti yang dilakukan oleh Bapak. Itu namanya tidak perlu dia bilang, nak harus ikutin Bapak, nak kerja keras, nak nggak perlu. Tapi dengan perilaku, tindakan yang orang tua itu contohkan, maka kita akan termotivasi mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Itu namanya motivasi, teman-teman sekalian. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengambil keputusan. Nah, pemimpin selalu dihadapkan pada persoalan dalam pengambilan keputusan. Bagaimana keputusan itu diambil agar bisa tepat? Perhitungkan semua variabel yang menyebabkan. Kira-kira contohnya begini. Ini berkali-kali di kelas saya sering contohkan. Banjir, setiap tahun banjir. Apa yang kita lakukan? Apa yang Bekasi lakukan setiap tahun banjir? Adalah membersihkan kali, membersihkan got. Menyelesaikan persoalan dalam jangka pendek, iya. Tapi jangka panjang tidak. Kenapa? Karena dia tidak memperhitungkan variabel yang lain. Bahwa kenapa dia banjir. Kan mesti kita kaji, kenapa terjadi banjir. Lalu kita buatkan keputusan. Sampah. Sampah itu kan tidak punya kaki turun ke kali. Sampah kan tidak punya kaki ke got. Kursi, sofa itu kan kadang-kadang ada di Kali Bekasi itu. Spring bed ada di Kali Bekasi. Apakah spring bed punya kaki ke kali?
Kan tidak. Apakah sofa punya kaki ke kali? Kan tidak. Artinya ada variabel satu yang tidak dihitung. Perilaku manusia yang ada di sekitar kali. Maka kebijakannya bukan soal pengerukan got, pengerukan kali, tapi kebijakannya adalah mengatur perilaku orang jangan sampai buang sampah sembarangan. Sehingga persoalannya tidak berulang dari tahun ke tahun. Itu namanya memperhitungkan variabel. Yang tidak kalah pentingnya teman-teman sekalian adalah kalau Anda menjadi pemimpin harus ada standar etik di dalam pengambilan keputusan. Ini yang hilang. Sehingga kita tidak diperhadapkan pada dilema besar. Misalnya begini. Tiba-tiba teman kita datang mau melamar pekerjaan ke tempat saya sebagai seorang direktur yang juga kebetulan dosennya. Tapi karena saya tidak punya standar moral, standar etik dalam membuat keputusan, saya terima ke dia mahasiswa saya. Tetapi kalau dari awal kita buat standar etik, bahwa siapapun yang mau masuk ke perusahaan kita, maka minimal dia harus punya IPK 3,5 misalnya. Minimal punya bahasa TOEFL-nya misalnya 500. Minimal dia punya pengalaman misalnya 2 tahun. Ini yang menjadi value. Walaupun kalian mahasiswa saya, tapi IPK kalian di bawah 3,5 bos. Waduh, standar perusahaan harus 500 TOEFL. Oh, standar perusahaan minimal pengalaman Anda 2 tahun. Ini value yang mesti kita pegang. Sehingga keputusan kita tidak membuat kalian sebagai mahasiswa saya kecewa, kan Anda tidak masuk di dalam value yang sudah ditentukan. Mau bapak kita, adik kita, istri kita yang datang, benturkan pada value ini. Kalau menjadi pemimpin harus ada standar moralnya. Sehingga keputusan itu lahir betul-betul terukur. Betul-betul tidak diperdebatkan. Saya bisa apa? Sebagai seorang dosenmu yang kebetulan jadi direktur, tapi sudah ada value di perusahaan ini standarnya nih. Kalian datang dengan IPK cuma 3,2, udah langsung reject pertama. Datang dengan TOEFL minimal 350, Anda ikut tidak ikut, Anda jawab salah semua saja sudah pasti dapat 350 TOEFL. Tidak perlu ada yang benar. Jadi kalau ada yang antara kalian dapat 350 TOEFL, jangan bangga. Itu sama dengan 0. Jangan bilang, saya 3,5. Bukan 3,5 bro. Itu 0. Nah, kalau Anda memenuhi ini, saya disalahkan kan tidak, pasti oh iya, maaf Pak Hasan. Kalian sudah memenuhi, sudah tapi apa yang lakukan sebagai teman, sebagai dosen? Mungkin yang bisa saya lakukan membantu. Ini ada sedikit ongkos, perbaiki bahasa Inggrismu. Kalau kita mau membantu, kita ada di standar value. Ini yang hilang dalam proses pengambilan keputusan kita. Orang tidak punya value lagi hari ini. Sehingga saya enak-enaknya membuat keputusan. Nah, kelak, saya doakan kalian menjadi pemimpin teman-teman sekalian. Value itu mesti Anda tahu. Apapun bentuk value itu. Sehingga kita tidak dilema jika diperhadapkan pada pilihan-pilihan tertentu. Karena sudah ada value kita tanam. Etik, ada standar etik, ada value yang sudah kita pegang. Nggak susah kan kalau itu kita. Nah, kadang-kadang kita bilang, aduh itu Pak Hasan, padahal dia dosen saya, masa dia tidak bisa terima saya? Bukan di situ masalahnya. Dan saya yakin sekali bahwa kalian pasti akan bisa paham. Kalau kita buka, kalian belum bisa memenuhi syarat ini standar. Begitu saya melanggar ini, maka Anda membiarkan perusahaan ini hancur atau organisasi ini hancur. Nah begitu teman-teman sekalian, kalau Anda menjadi pemimpin yang tidak mau pusing, tanamkan value, integritas. Nah saya punya pengalaman, suatu ketika, mungkin pernah saya cerita di kelas, melamar di KPU Jakarta Barat. Ada pertanyaan, 1 minggu sebelum pengumuman, semua orang sudah menghubungi saya orang pertama yang lulus jadi anggota KPU. Tiba-tiba ada muncul pesaing. Apakah saya atau perempuan itu? Apa yang terjadi? Saya yang digugurkan. Kenapa? Karena
Cerita saya pada saat ditanya di tertulis berapa integritas saudara Hasanuddin. Karena saya orang Indonesia, tidak mau dibilangin sombong, tidak mau dibilangin petenteng-petenteng, saya jawab 85%. Kalau kita seorang pemimpin cuma 85%, artinya ada peluang 15% dia bermain curang. Ini pengalaman yang Bapak alami. Kalau Anda nanti ditanya berapa integritas, jawab 100%. Jangan berikan celah masuk orang melobi kita untuk berbuat aneh-aneh. Saya jawab 85%. Saya tahu saya jujur, tapi kan saya terlalu sombong kalau saya bilang 100%. Kurang-kurangilah sedikit 85. Ternyata 85 ini mencelakai saya. Karena saya punya peluang 15% untuk memasukkan mahasiswa saya, menggolkan si A, menggolkan si B. Karena ada ternyata 15% peluang untuk mencurang. Pesan saya, kalau Anda ditanya berapa integritasmu, jawab 100%. Jangan pernah kasih celah 99%, jangan. Ada 1% kemungkinan Anda mencurang. Apalagi 85, ada 15%, terlalu besar celah itu untuk dimainkan. Ini menggugurkan saya. Padahal semua orang sudah menelpon. Bang, abang, orang pertama yang lulus. Tapi begitu ketat persaingan, ada satu kompetitor, nggak tahu dia pakai lobby apa. Saya diperhadapkan, saya gugur. Dirasionalisasi, mesti gugur karena dia menjawab integritasnya 85%. Ada 15% kemungkinan dia bisa di lobby. Itu nggak boleh sebagai seorang pemimpin. Nah teman-teman sekalian, integritas menyangkut soal kejujuran, soal etika, soal konsistensi. Nah, ini penting seorang pemimpin. Kalau Anda tidak punya standar etik, Anda tidak konsisten, hari ini bilang A, besok bilang B, besok bilang C, apa kabar orang yang kita pimpin? Jadi konsistensi. Nah, jangan juga Anda berpikir bahwa semua orang Anda bisa puaskan dari keputusan yang Anda ambil. Selama itu bisa memuaskan sebagian besar orang yang Anda pimpin, tidak ada persoalan. Kelas ini saya tidak bisa puaskan 100%. Dari 50 orang mungkin ada 10-20 orang tidak suka saya, tapi ada 30 yang suka sama saya tetap jalan. Saya tidak mau menghabiskan waktu melobi yang 10-20 orang itu. Tolonglah, sukalah sama saya, sayanglah sama saya, nggak bisa begitu. Karena kita harus tetap berjalan. Life goes on. Selama 50% lebih orang yang suka, kita jalan. Nah kadang-kadang ada orang yang tidak suka dipimpin dengan menggunakan etik. Karena memang otaknya sudah otak yang tidak benar. Jadi, integritas teman-teman sekalian berkaitan dengan soal kejujuran, soal etik, dan soal konsistensi di dalam tindakan. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi bagian dari orang-orang yang memiliki integritas ini. Lagi-lagi, pengetahuan sangat penting bagi seorang pemimpin, sehingga dalam memberikan arahan, pengarahan tentu jauh lebih baik. Ya motivasi sama dengan yang sebelumnya, teman-teman sekalian. Kerjasama, adaptabilitas. Ini ada beberapa fungsi kepemimpinan. Banyak. Ya sempat saya catat banyak. Apakah di ini masih ada? Mungkin. Oke teman-teman sekalian. Kuliah hari ini sampai di sini. Ada yang mau diskusi? Siap. Kenapa sih kemampuan komunikasi itu penting bagi seorang pemimpin? Oke, terima kasih Russell. Kenapa komunikasi penting bagi seorang pemimpin? Tadi kita sempat singgung sedikit di depan. Karena bagaimana bisa kita tahu apa yang dipikirkan seorang pemimpin kalau dia tidak memiliki kemampuan yang bagus dalam berkomunikasi? Bagaimana saya bisa memerintahkan Russell tolong kerjakan ini kalau saya tidak bisa memberi komunikasi yang baik? Nah, komunikasi yang baik harus dilakukan dengan cara persuasif. Agak berbeda cara komunikasi saya. Tolong kau belikan saya kopi di bawah. Dimana bisa nggak? Tolong ya belikan saya kopi. Itu gaya komunikasi, style. Sama-sama kopi, tapi cara saya dalam memerintah Anda berlebihan. Masa kopi saja nggak bisa sih?
Malas betul. Kalau saya minta tolong, saya mulai dengan kata tolong, pasti saya kasih duit pun dia nggak mau. Biar bisa bayarin, Pak. Tolong bisa nggak Bapak mengantuk mau ngajar nih? Dimana kalau saya bentak, saya kasih uang 100.000, harga 3.000, kembalinya pasti dikantongin kan. Udah kadung dia marah kan, obat sakit hati. Jadi komunikasi penting teman-teman. Kita menghadapi siapa, bagaimana kita menyampaikan komunikasi itu. Hal yang sama-sama minta tolong beli kopi, tapi satu dengan gaya preman, tapi satu dengan gaya lembut. Dimulai dengan kata tolong, makasih ya setelah itu. Jadi komunikasi penting. Untuk membuat orang nyaman, membuat orang tahu apa yang kita inginkan dan bagaimana cara kita bergerak. Ada yang lain? Cukup? Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu minggu depan. Dan nanti kita ada tugas soal komunikasi interpersonal. Kenapa itu penting dalam bagi seorang pemimpin. Itu kita kumpulkan di minggu depan. Ditulis tangan. Oke. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, terima kasih buat hari ini. Sampai ketemu di materi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.